Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Fathul Mu'in, kitab I'anatul Talibin, juz 2 halaman 69 bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiyamu qadirin. Dan dalam dua khutbah disyaratkan khatib harus berdiri kalau dia mampu. Wa qiyamu qadirin, khatib harus berdiri kalau dia mampu. Qadirin alaihi wa tuhurun, dan juga disyaratkan harus dalam keadaan suci, baik dalam khutbah yang pertama maupun yang kedua suci. Min hadasin akbar, dari hadas besar, dia tidak junub umpamanya. Wa aswar, dan juga suci dari hadas kecil. Wa najisin ghairi ma'fuin anhu, dan juga harus suci dari najis yang tidak ma'fu. Suci fi saubihi, dalam pakaiannya, wa badanihi, dan anggota tubuhnya, wa makanihi, dan dalam tempatnya. Jadi penjelasannya khatib pada waktu menyampaikan khutbahnya, baik pada khutbah yang pertama maupun yang kedua, kalau dia mampu berdiri harus berdiri yang pertama. Yang kedua, khatib itu dalam dua khutbah ini harus suci, baik tempatnya, baik anggota tubuhnya atau bajunya. Suci dari najis yang tidak ma'fu. Jadi tempatnya, bajunya, dan juga anggota tubuhnya harus suci dari najis yang tidak ma'fu. Dan juga harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Wasatrun, dan menutupi lil aurati, terhadap aurat. Wasurito, dan juga khatib pada waktu menyampaikan khutbahnya harus tertutup auratnya, tidak boleh ada yang kebuka. Wasurito, dan disyaratkan julusun bainahuma, duduk di antara dua khutbah. Bituma'ninatin, dengan cara tuma'nina fihi, dalam julus. Jadi dalam dua khutbah, antara dua khutbah disyaratkan harus duduk dengan cara tuma'nina. Wa sunnah, dan hukumnya sunnah an yakuna, pada waktu duduk itu duduknya disundahkan biqadri suratil ikhlas, lamanya sekiranya seperti membaca surah Al-Ikhlas. Dan juga wa an yaqra'aha fihi, pada waktu duduk khatib dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Selanjutnya waman, dan barang siapa khotbah yang menyampaikan khutbahnya atau yang menjadi khatib tapi qaidan, dengan cara duduk, li uzrin, karena ada uzur, maka fasolah, maka orang itu harus misah bainahuma, antara dua khutbah, bisaktatin, dengan cara saktah. Wujuban, hukumnya wajib. Jadi penjelasannya, ketika khatib itu tidak bisa berdiri, maka dia menyampaikan khutbahnya dengan cara duduk karena ada uzur. Maka antara duduk khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua ini harus dipisah dengan saktah, yaitu berdiam sebentar. Wa fil jawahir, dalam kitab jawahir, law lam yajlis, jika khatib itu tidak duduk, maka khusibata wahidatan, maka dua khutbah itu dianggap satu khutbah. Saya ulang lagi, jika khatib itu tidak duduk, maka khusibata wahidatan, maka dua khutbah itu dianggap satu khutbah. Oleh karena itu, maka fayajlisu, maka harus duduk kembali, wa ya'ti bisalisatin, dan harus mendatangkan khutbah yang ketiga. Makanya harus duduk.
Selanjutnya wa wilaun dan harus wila. Wa wilaun dan harus wila yaitu cepat-cepat bainahuma antara dua khutbah. Harus tidak ada pemisah yang sangat lama. Wa baina arkanihima dan di antara beberapa rukunnya dua khutbah. Wa bainahuma dan di antara dua khutbah. Wa baina sholati dan di antara sholat. Jadi harus wila antara rukunnya khutbah dan antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Antara dua khutbah ini dengan sholat Jumat. Jadi setelah khutbah diusahakan secepatnya langsung sholat. Gambaran wila tersebut bi an la yafsila, tidak ada pemisah tawilan dengan waktu yang sangat lama urfan. Lamanya itu secara uruf, tradisi atau kebiasaan di daerah itu. Jadi lamanya itu tidak diukur dengan berapa 1 atau 2 jam umpamanya, tapi diukur dengan tradisi atau uruf. Ayu urfu dzalikal balad. Wa sayati dan akan datang tentang penjelasan annahtilalal muwalati, bahwasanya muwala itu bisa dianggap cacat dengan sebab bifi'li rakaataini. Saya ulangi lagi, wa saya tidak akan datang tentang penjelasan annahtilalal muwalati dengan penjelasan muwalah antara bainal majmu'ataini, salat dua yang dijamak itu akan cacat dengan sebab bifi'li rakaataini, dengan sebab mengerjakan 2 rakaat. Jadi anggaplah 2 sholat yang dijamak zuhur dan asar umpamanya. Setelah sholat zuhur ternyata dia tidak langsung melaksanakan sholat asar, masih melaksanakan sholat ba'diyah terlebih dahulu, maka itu tidak muwalah sehingga tidak diperkenankan untuk menjamak. Bal bi aqalli mujzi'in, bahkan dengan lebih sedikit sesuatu yang mencukupi. Oleh karena itu fala yab'udhu adabtu bihadza huna, maka tidak jauh dari kebenaran bahwasanya batas tentang masalah tawil di sini atau tentang masalah wila di sini dibatasi wa yakunu bayanan lil urfi, yaitu dengan cara uruf. Jadi masalah antara pemisah tadi, pemisah antara khutbah dengan sholat atau antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua, itu bukan dengan masalah pembacaan surah Al-Ikhlas atau mungkin dengan 2 rakaat, akan tetapi itu diukur dengan sebuah tradisi atau uruf. Mungkin di sini saja yang bisa saya sampaikan, dan jika ada yang kurang jelas, kurang paham, silahkan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.